Maybe next time I'll be enough. You give me everything instead of giving up. Maybe next time won't be a waste. You'll be Wahdar, maka hindarilah dan hindarilah. Wahdar dan hindarilah antakuna untuk menjadikan minal farikisani daripada kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fa khasira. Nah ini. Wahdar, maka hindarilah katanya. Kata Imam Ghazali nih. Maka hindarilah antakuna untuk menjadikan dirimu itu minal farikisani daripada kelompok yang kedua. Apa kemarin kelompok kedua? Yang tujuannya dia untuk penghidupan di dunianya. Dia belajar ataupun dia mengajar tujuannya semata-mata karena fulus, karena dunia. Gua ngaji yang bener, misalkan biar gua jadi ustadz gitu. Ntar kalau ustadz baik yang manggil, kalau dia baik manggil terbanyak duitnya, baik duitnya ntar bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Iya. Nah, yang ngajar pun juga demikian. Yang ngajar semata-mata karena fulus kan gitu. Membedakan mana undangan yang banyak, mana yang sedikit. Khususnya menerima yang banyak, yang sedikit enggak. Dikit juga didatengin. Undangan hanya untuk menengah ke atas, menengah ke bawahnya enggak. Nah, ini wahdar, hindarilah cara kita belajar ataupun mengajar seperti ini. Nah, kenapa? Itu. Fakam min musawwifin ajalahu. Maka berapa banyak? Nah, fakam min musawwifin, berapa banyak orang yang menunda-nunda ajalahul ajal. Nah, jadi orang yang kelompok kedua tadi ini, dia sebenarnya tahu nggak bagus tujuannya seperti itu, kan gitu. Nggak bagus tujuannya seperti itu, yang semata-mata karena hanya dunia, kan gitu. Sehingga nanti ntar aja lah tobatnya gua, gitu. Ntar aja lah, nunggu gue punya motor dulu. Ntar nunggu gue punya mobil dulu. Terus Ntar. Nah makanya di sini hati-hati. Nah, karena menunda-nunda gitu. Sehingga ajalahul ajal, sehingga nanti takutnya keburu ajalnya sampai keburu ajalnya datang. Nah, gara-gara menunda, cuma gara-gara belum punya mobil, targetnya belum kepenuhi, akhirnya menunda-nunda nunggu sampai punya mobil, keburu koit. Nah, ini harus dihindari. Khususnya yang guru-guru nih, kan gitu. Khususnya yang guru-guru. Kalau untuk yang pelajar motivasi mah nggak apa-apa, kan gitu. Bakal lambat laun ntar dia akan ngerti sendirinya. Selama dia mau belajar terus, kan gitu, nggak merasa cukup terus, kan gitu. Nah, musawwifin ajalahul ajal qabla taubah. Nah, sebelum mati, sebelum taubat, dia udah koit duluan. Itu dia tadi gara-gara menunda-nunda karena targetnya belum tercapai. Fa khasira, maka sengsaralah dia, celakalah dia. Ini yang kelompok kedua. Dia sadar ini nggak benar. Cuma masalahnya dia menyepelekan, menggampangkan, antar aja. Ini namanya koit, kita nggak pernah tahu kapan datangnya, kan gitu. Namanya kematian, semua manusia mati. Kita nggak pernah tahu kapan matinya. Lagi asik-asik ngejar target gitu. Kalau bahasanya di Southwest, lagi asik-asik ngejar dunia, mati. Kan gitu. Tuh. Nah, tinggal berapa hari itu tuh mati, mobil mau datang. Ya, udah target mobilnya nggak dapet, koit lagi ya. Gitu. Ajal qabla taufa khasira, maka dia sengsara. Wa iyyaka summa iyyaka, katanya. Wa iyyaka summa iyyaka, dan janganlah sekali-kali summa iyyaka, dua kali tersebutannya. Iyyaka summa iyyaka. Ini kan sudah peringatan banget kan. Iyyaka summa iyyaka. Jangan sekali-kali, kemudian jangan sekali-kali antakuna minal fariqis salis, untuk menjadi minal fariqis salis daripada golongan yang ketiga. Apa kemarin yang ketiga? Yang ketiga itu pure. Dia merasa benar, dia merasa punya kedudukan di mata Allah, padahal dia orang hina.
dia merasa punya pahala yang besar, dia merasa dirinya benar, dia belajar, pandai berkata-kata, pandai ceramah, pandai pidato. Tujuannya sebenarnya cuma satu, keindahan dunia pengen dia dapetin. Dia pengen punya Mercedes, dia pengen punya jabatan biar dekat sama para anggota DPR, sama pejabat-pejabat. Ini nih yang tujuannya belajar ataupun mengajar semata-mata ya karena memang tujuannya murni karena dunia gitu, karena dunia, ngejar dunianya gitu. Dan dia sadar ini itu nggak bener, ini itu nggak baik gitu. Tapi dari dia sendiri pun juga udah kerasukan, merasa keenakan itu tadi gitu. Merasa akhirnya merasa dirinya adalah ustadz, merasa dirinya adalah orang yang alim gitu. Dia mengaku dalam dirinya, gue punya kedudukan di mata Allah. Padahal tujuannya dia ngajar semata-mata cuma karena dunia, cuma karena pengen kedudukan, biar dimuliakan sama orang-orang, biar banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Semakin banyak jemaahnya, semakin banyak gue punya uang. Semakin banyak gue jemaahnya, semakin gue banyak yang ngikutin, semakin enak hidup gue, kan gitu bahasanya. Iya. Nah, jadi jangan sampai seorang guru itu tujuannya biar gue dipandang mulia, biar pengikut gue banyak. Nah ini nih yang harus dihindari nih. Inilah daripada nasihat Imam Ghazali, jangan sampai jangan sekali-kali kita ini meniru yang golongan yang ketiga tadi, yang cuma hanya menginginkan kenyamanan, kedudukan di dunia. Dia pun mengakui bahwasanya ini tuh nggak bener, tapi saking keenakannya udah dijodoh tuh kan gitu. Pikir amplop gede terus Gue punya, dia merasa diri dia mulia karena banyak orang memuliakan dia, sehingga dia mengira dia punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mulia, padahal kebalikannya kan gitu.